Makanya, jadi mahasiswa itu saya suka kritis, bagus. Tapi harus punya data. Tapi saya akan minta Adinda kita ini, supaya kau jadi jubir, kau ngomong apa adanya saja, pertemukan dengan Bupati Halmahera Tengah, biar dia bisa dapat data yang baik. Ya, ini serius ini. Ini hati-hati, abang ini aktivis, suka dikritik, tapi kalau kalian nggak punya data, hati-hati kalian. Nah, Pak tadi sudah singgung terkait Maluku Utara. Ini saya lebih condong ke pertambangan, Pak. Sebelum di tahun kemarin yang Pak sudah sampaikan tadi bahwa Pak Presiden Joko Widodo pernah mengatakan ekonomi tertinggi di dunia ada di Maluku Utara. Tapi kami, khususnya Maluku Utara, masyarakat itu lebih baik tidak usah katakan begitu, Pak. Lebih baik tidak usah katakan begitu karena masyarakat di sana merasa tersiksa, Pak. Saya ambil contoh di salah satu kecamatan Kabupaten Halmahera Selatan, Kecamatan Obi, Desa Laiwui, itu digeser penduduk karena ada investasi katanya yang mau masuk di situ. Saya juga belum punya data yang lengkap, Pak. Dan di PT IWI tahun kemarin 2023 saya sempat di setiap diskusi dipanggil sama Walhi, itu Direktur Walhi Maluku Utara bersama akademi, siapa nama itu, dia dosen perikanan di Unhair, Pak. Turun survei di sana, turun riset, itu ambil data jam 2 malam. Ambil data jam 2 malam sebab dihalang terus. Saya cerita sedikit ya Pak Menteri. Nah, kenapa dihalang? Takutnya itu pihak tambang jangan sampai data-datanya bocor keluar sebab ikan banyak yang mati. Kemarin tercemarnya Bokimaruru, gua Bokimaruru, Pak. Karena operasinya tambang, Pak. Dan saya di BEM, saya pernah buat diskusi itu dan saya mengundang narasumber itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara untuk mempertanyakan. Saya undang semua dari OKP Cipayung supaya kita duduki untuk membahas sama-sama masalah itu. Alhamdulillah beberapa kali buat dialog rekomendasi untuk amankan Gua Bokimaruru diterima, diakomodir dan sekarang berjalan dengan baik, Pak. Tapi terkait nikel, Pak, ya salah satu sumbangsi terbesar juga di Indonesia khususnya itu dari Maluku Utara, mobil listrik, motor, kan begitu, Pak. Jadi saya mau tanya, Pak, kira-kira berapa persen untuk Maluku Utara? Kami pernah kemarin duduki diskusi dengan mahasiswa, kalau boleh Maluku Utara dijadikan sebagai daerah otonomi baru khusus, gitu, Pak. Jadi saya mau tanyakan berapa persen untuk Maluku Utara dengan hasil tambang, hasil perut bumi yang banyak di sana itu, mulai dari nikel, emas, biji besi dan lain sebagainya. Jadi itu saja, Pak. Saya mau tanyakan berapa persen untuk Maluku Utara. Jangan kita seakan-akan dianaktirikan begitu. Ya Adinda, terima kasih. Saya baru pulang kemarin dari Wedabai. Belum sampai sebulan saya di Wedabai. Kau sudah pernah di Wedabai belum? Kau lihat airnya di dalam industri mereka itu, air di situ sudah biru, masih biru atau sudah dicampur dengan lumpur. Nggak apa-apa, kita jujur-jujur saja. Media tolong diangkat ya. Pak, kemarin di bulan 10 atau bulan 11 itu kan maraknya pencemaran itu akibat operasinya tambang. Nah itu salah satu yang kita dapati itu kan di Bokimaruru. Tapi kalau yang barusan ini di tahun ini saya belum sampai ke sana, Pak. Nah makanya jadi mahasiswa itu saya suka kritis, bagus. Tapi harus punya data. Ya jangan kita ngomong. Saya selalu memakai prinsip, hanya kepada Tuhan saya percaya, manusia butuh data. Oke? Saya baru pulang sebulan lalu untuk AMDAL di kawasan industri Adinda, itu lautnya saya masih bisa diving di situ. 50 meter dari tepi pantai,
saya masih bisa diving di situ. Untuk kawasan IWIP, untuk industrinya ya. Dan memang saya akui IWIP di Halmahera Tengah jauh lebih baik dalam konteks penjagaan lautnya dibandingkan dengan yang kemarin di Morowali. Morowali memang harus kita perbaiki lagi. Jadi saya jujur untuk mengatakan, kalau benar saya bilang benar, kalau salah saya bilang salah. Nah di Wedabai Adinda, nanti kapan Dana ambil itu nomor handphonenya, bawa dia ke Wedabai. Supaya dia lihat, jangan dia ngomong sesuatu yang belum dia lihat sekarang ini. Enggak, saya karena kamu Maluku Utara, jadi jangan, saya pingin untuk kamu menyampaikan sesuatu yang benar gitu. Jangan sampai yang kamu ambil data itu adalah di lokasi IUP, tambang. Jadi tambang itu, industri itu ada dua, adik-adik semua. Ada kawasan industrinya dan ada IUP-nya orang. Nah IUP ini, sebagian besar 80% IUP itu orang Indonesia punya. Bukan asing. Tetapi kalau industrinya, karena dia yang punya modal, itu benar orang Indonesia. Jangan-jangan Ngoni lihat di situ, di tempat yang Ngoni pe pantai itu Ngoni bilang itu, Ngoni itu maksudnya dia. Ya, saya ini kan orang timur juga. Kamu pikir saya ini orang Jawa kah? Tempat-tempat yang kau bilang itu, saya sudah pernah semua itu. Saya sudah lewati semua. Kalau di lokasi tambang, tambangnya orang Maluku Utara, contoh. Ya memang kita punya tugas untuk membantu mereka agar jangan melakukan proses penambangan dengan tidak memperhatikan AMDAL dengan baik. Tapi memang feeling saya yang kau bilang ini, feeling saya ini lokasi pertambangan ini. Di lokasi orang mengambil ore nikel. Ini feeling saya. Tetapi oke Adinda, andaikan pun itu benar, ke depan kita akan dorong pada persoalan aspek SDGs-nya. Supaya apa? Lingkungan adalah bagian terpenting yang harus kita kelola dengan baik. Itu satu ya. Yang kedua menyangkut pendapatan. Sekarang kan kalau di Halmahera Timur dulu, sebelum ada orang asing masuk, itu kan sudah dikelola oleh Antam toh. Pendapatannya kan begitu-begitu saja toh. Itu BUMN yang kerja kok. Sekarang asing masuk. Kamu udah pernah diskusi nggak sama Pak Bupati Halmahera Tengah? Belum Pak, belum. Oke. Nanti saya bawa kau lagi ketemu sama Bupati Halmahera Tengah. Di Kabupaten Halmahera Tengah sekarang, orang tua mendapat subsidi 500.000 per bulan. Biaya kesehatan gratis. Kalau mau rujuk dibiayai oleh Pemda. Sekolah sekarang gratis. Itu semua dapat dari dana pembagian dari industri tambang itu ke Halmahera Tengah. Yang saya dapat laporan daripada Pak Bupati, pembagian hasil dia sekarang dapat kurang lebih sekitar 1 triliun rupiah dari hasil pembagian hasil tambang dia kemarin. Saya kemarin wawancara sama dia. Tetapi akan lebih baik kalau saya ngomongkan, saya bukan Menteri Keuangan yang tahu tentang sharingnya. Formulasinya pasti Kementerian Keuangan tahu. Tapi saya akan minta Adinda kita ini supaya kau jadi jubir, kau ngomong apa adanya saja, pertemukan dengan Bupati Halmahera Tengah biar dia bisa dapat data yang baik. Ya, ini serius ini. Ini hati-hati, abang ini aktivis, suka dikritik, tapi kalau kalian nggak punya data, hati-hati kalian. Hati-hati, nanti senjata makan tuan. Ambil nomor handphonenya, panggil bupatinya, nanti suruh dia wawancara setelah ketemu sama bupati. Nah itu, aplaus untuk dia.